Kita masuk tema baru. Jadi tema yang barusan dalilnya dikemukakan oleh muallif adalah agar kita memperbanyak sholat nafilah, sholat sunnah. Ini sama nih begitu. Ukhiza alaina al-ahdul amu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nuwaziba ala sholati bainal maghribi wal isya'i. Perjanjian umum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut kepada kita apa? An-nuwaziba, agar kita membiasakan diri, agar kita mengerjakan. Wazoba yuwazibu, itu mendawamkan apa? As-sholat bainal maghribi wal isya, yaitu sholat sunnat antara maghrib dan isya, bihasabil adadil waridi fil hadis, sedikit kita baca zikir, kita baca ratib, kita baca zikir pagi dan petang dan lain-lain. Kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau kita nggak melakukan yang lain, tapi nggak melakukan sholat awabid, lah rugi kita. Nggak wajhun minal wujuh, itu nggak masuk namanya. Kalau wajhun minal wujuh adalah diversifikasi. Kalau kita nggak sholat, ya kita zikir. Kita zikir apa aja, baca sholawat, baca ratib, baca itu, baca yasin dan lain-lain. Silahkan pilih, ya, tergantung kita. Li'annaha sa'atun yaghfulun nasu fiha an rabbihim. Kata muallif, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, karena antara maghrib dan isya itu sa'atun, saat itu, waktu itu. Yaghfulun nasu fiha, banyak orang-orang yang ghafil, yang lengah, yang lalai, an rabbihim, dari Tuhan mereka. Emang ini benar. Ini ditulis kitab tahun 900-an Hijrah. Sekarang 1400, 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lebih, mu'alif udah tahu itu. Ya, yang akan dilakukan oleh media saat ini sebagai apa namanya? Kalau acara TV itu namanya prime time. Kenapa prime time? Karena orang Islam pada gopil, pada lengah, semuanya pada nonton TV. Sehingga media memasukkannya menjadi prime time, waktu yang pokok utama karena orang semuanya nonton TV. Makanya ratingnya pada tinggi di situ. Kalau sebelum subuh ada yang nonton, agak. Makanya masuk prime time. Jadi antara maghrib dan isya oleh mu'alif udah sadar, udah tahu tuh. Kalau habis maghrib sampai isya itu banyak sekali orang-orang yang lengah. Dia nggak lengah kepada sinetron, makanya sinetron, berita utama dan lain-lain pada jam-jam itu yang dikenal sebagai prime time. Tapi kita, prime time kita yaitu kita berzikir, kita sholat sunat dan lain-lain. Manfaatkan antara maghrib dengan isya. Makanya saya dikenal oleh kawan-kawan. Ya, saya kalau mau berkunjung ke rumah saya habis isya, nggak pernah itu habis maghrib, habis isya. Karena dulu ada masih keluarga gitu, sama begitu. Dia tidak menerima tamu habis maghrib. Kalau tamu itu jauh, dia tidak layani, tetap tapi disuruh duduk, disediakan teh, disediakan minum dan makanan kecil. Tapi nggak ditemui. Ntar ditemui setelah sholat isya. Akhirnya orang tahu semua. Akhirnya datangnya habis isya sampai jam 10. Ini ada yang disiplin. Karena apa? Karena dia ngaji. Ya. Kalau orang yang nggak ngaji nggak tahu, gitu, nggak tahu. Ya, ketika saya masih aktif di kampus banyak mahasiswa seperti itu. Saya bilang habis isya, insya Allah kita bisa ngobrol cukup waktu.
Habis maghrib saya tinggal pernah apa itu saya nerima telepon, kita udah mau maghrib mau apa udah mau azan gitu ya, dia nelpon nawarin ini, saya marah-marahin, enggak lagi emang nggak ada waktu lagi. Ini udah maghrib udah azan, waktu orang mau sholat mau ngapain, saya bilang saya lupa itu padahal via telepon. Dia nawarin ini apa satelit itu, kayak itu waktu itu masih apa bus media. Nah, saya bilang mau maghrib ya, karena apa? Karena kita mengambil kesempatan ini, kita udah banyak bener ilmu ya, habis subuh dan habis asar, tinggal kita manfaatkan aja. Nggak tahu nih baca ayat kursi 16 kali habis Jumat ya, habis itu. Bukannya hari Jumat saja, hari-hari lain kita isi. Karena itu termasuk auqat al-ijabah, waktu-waktu yang mustajabah menjelang matahari gurub, menjelang matahari terbenam. Begitu juga menjelang matahari terbit. Ya, ada salat sunat isyraq dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi muallif udah mengingatkan kita karena itu termasuk auqat ijabah, waktu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pasca gurub, pasca matahari terbenam. Sebelum terbenam juga kita manfaatkan, dan sesudah terbenam juga kita manfaatkan, karena sesungguhnya itu adalah prime time, waktu yang pokok yang utama di mana banyak manusia lengah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amila bidzalika masyayikh at-thariq wa shaddadu 'alal murid fil muwazabati 'ala fi'liha wa laha nurun azimun yajiduhul insanu fi qalbihi fa'mal 'alaihi wallahu yatawalla hudaka. Wa qad amila bidzalika masyayikhu at-thariq, para masyayikh, para mursyid, para tuan guru ya, at-thariqah, tarekat-tarekat sufiyah. Qad amila, sungguh mereka telah melakukan bidzalika, hal tersebut. Bukan hanya mereka mengerjakan sendiri untuk pribadi dan lain-lain, tapi wasyaddadu, dan mereka menganjurkan sungguh-sungguh. Asalnya syadid itu sangat kuat. Azabun syadid, siksa yang sangat pedih, betul-betul gitu. Namanya syaddadu alal murid, kepada murid ya. Makanya murid saya bilang adalah orang yang senantiasa wirid, orangnya namanya murid. Jadi murid itu adalah orang yang punya keinginan. Dari kata aroda yuridu iroda. Jadi kalau di dunia tasawuf murid, jadi 1100 tahun kurang lebih Islam masuk ke Nusantara, yaitu ASEAN. Nusantara itu ASEAN, Asia Tenggara, dengan ciri tasawuf karena kalimat ini yang sampai sekarang dipakai sebagai murid. Jangan sampai nih kalimat atau suku kata ini lepas, karena diganti nanti pelajar. Nah, untung masih kita pakai itu murid-murid, karena ini adalah ciri. Nanti kalau ini hilang, mana buktinya? Kalau sekarang kita mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dan Indonesia tercinta ini berdasarkan corak tasawuf, yaitu ada kalimat murid. Di luar tasawuf nggak ada kalimat tersebut ya, suku kata tersebut nggak ada. Karena kelompok sekarang seperti Wahabi, Salafi, dia anti tasawuf. Nah, itu nggak ada, hilang itu. Nauzubillah.
Wasyaddadu alal muridi, dan mereka para tuan guru, para masyayikh, syaddadu menganjurkan dengan tegas, dengan keras kepada para murid agar fil muwazabah, dia mendawamkan, ya, jangan tinggalkan ala fi'liha, untuk mengerjakannya. Walaha nurun azimun, dan baginya adalah cahaya yang agung. Yajiduhul insanu fi qalbihi, manusia akan mendapatkannya di hatinya. Jadi tinggal kita dawamkan. Ada waktu-waktu, kesempatan-kesempatan, fursoh, bahasa Arabnya namanya fursoh, untuk kita isi dengan kegiatan-kegiatan agama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nur azimun, cahaya yang besar itu kita dapatkan dari situ. Makanya kata mu'alif, fa'mal alaihi, maka kerjakanlah. Ya. Nah, ini kita udah tahu nih, habis maghrib. Jadi apa habis maghrib? Karena kita wiridnya nggak panjang, ya. Kalau di tempat lain itu sampai menjelang isya, ya, sampai menjelang isya. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan malam Jumat, ada kegiatan sampai azan, nah itu sama tuh masuk. Kalau enggak, ya sudah, kita wirid dan zikir sendiri, jangan ngobrol di belakang, di pojokan, rugi. Karena ini kita udah tahu nih bagaimana prime time-nya, ya, antara maghrib dengan isya. Mojok aja di depan, enggak diganggu itu. Kalau di belakang kita disamperin, ngobrol. Iya, banyak aja ada yang duduknya salah, kita belakang. Coba di sini pegang tasbih, muter tasbih. Paling kita gini-gini aja, nanti lama-lama dia tahu. Oh, si fulan nih nggak mau diganggu sampai azan isya. Kalau kita nggak biasakan, sama juga tamu juga begitu, ya. Kalau dia tahu, akhirnya dia nggak datang. Nah, ini penting karena inilah kita sebagai hamba Allah yang sudah saya sering sekali ingatkan, tugas kita di dunia ini bukan hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Ini perintah, ini firman Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun main-main, adapun cari duit, adapun yang lain, itu bukan tujuan utamanya. Ya, kalau kita nggak nyari duit, udah cukup duit misalnya pasif income ada dan lain-lain, udah fully kita ibadah, bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan lebih ketimbang yang masih mencari duit, mencari rezeki. Gitu. Jadi kontraknya makanya namanya al-ahdul amu, itu perjanjian umum dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita syukuri semua segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan, main-main itu bukan bagian dari pokok. Jadi di dalam ilmu manajemen, mengelola dan lain-lain ada namanya tugas pokok kita, first priority, sekunder, primer, sekunder, dan tersier. Jadi yang pertama primer itu prime. Ini tugas pokok kita, prime kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Kalau itu sudah kita capai, sudah kita muwazabah, sudah kita langgeng, sudah kita dawam amalkan, mudah-mudahan ya kita akan memetik hasilnya kelak di hari kiamat. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan di surga itu
selalu kita diberikan naik pangkat ya, dari rumah yang kecil kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar, karena tambahan-tambahan pahala yang diberikan oleh anak dan keturunan kita. Hadisnya pun sahih. Hadis itu disahihkan juga oleh Syekh Albani. Syekh Albani ini adalah rujukan hadis orang Wahabi. Tuh. Jadi saya terus terang ya mengambil sanad hadis yang lebih. Hadis itu adalah hadis sahih, tapi disahihkan lagi oleh Syekh Albani. Berarti apa kelompok-kelompok mereka, Jun? Mengakui bahwa ada transfer pahala dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, doanya, bacaannya, tahlilnya dan lain-lain itu sampai. Cuma pada persoalan istilah. Kalau substansi bahwa doa orang yang masih hidup sampai kepada orang mati, dia juga setuju. Tapi kenapa enggak setuju tahlil? Kan tahlil istilah. Yang kita baca adalah doa. Selesai persoalan.